Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Di video kali ini, kita akan kembali membahas reksadana dengan menggunakan aplikasi Bibit, salah satu marketplace reksadana terbesar di Indonesia. Gue sudah pernah review aplikasi Bibit di channel ini sebelumnya, dan menurut gue, semua orang harus memiliki aplikasi ini untuk investasi, terutama bagi yang baru memulai. Sebagai pemula, pasti kekhawatiran utamanya adalah nggak mau rugi, dan ini hal yang wajar. Bahkan investor terhebat di dunia, Warren Buffett, pernah berkata, aturan pertama dalam berinvestasi adalah jangan kehilangan uang. Tapi, semua investasi kan ada resikonya. Kalau nggak ada resikonya, itu namanya investasi bodong. Betul banget. Semua investasi itu ada resikonya, dan ada kemungkinan turun. Biasanya disebut drawdown untuk bahasa kerennya. Namun, di sini gue mau sharing produk keuangan yang anti rugi, resikonya sangat kecil, sehingga drawdownnya sangat minim. Dan produknya bisa dibeli di Bibit. Produknya adalah reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Disclaimer, sebelum lanjut, gue mau infokan bahwa gue bukan sebuah profesional atau financial advisor. Gue hanya orang biasa aja yang percaya bahwa investasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan gue. Karena itu, gue terus belajar untuk tingkatkan skill gue di berinvestasi dan sharing ke kalian apa yang gue pelajari. Jadi, tetap do your own research dan manage resiko masing-masing. Oke, ayo kita lanjut. Reksadana memiliki 4 tipe berbeda. Ada reksadana pasar uang, obligasi, saham, dan juga campuran. Setiap tipenya memiliki komposisi yang berbeda, tingkat risiko berbeda, dan juga time frame yang berbeda. Contohnya, reksadana pasar uang lebih cocok untuk investasi jangka pendek, di bawah 1 tahun. Sedangkan, reksadana obligasi lebih cocok untuk investasi 2-3 tahun. Loh, kenapa bisa gitu sih? Gue akan mulai jelaskan dari reksadana pasar uang dulu. Jadi, reksadana pasar uang atau singkatannya RDPU, sama seperti namanya, produk ini adalah campuran-campuran dari produk uang yang dipilih oleh manajer investasi. Berarti, segala sesuatu yang bisa cepat dicairkan jadi cash. Contoh produk pasar uang itu seperti deposito bank, sertifikat Bank Indonesia, dan juga obligasi atau surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau koperasi. Semua produk ini memiliki jatuh tempo cepat yang artinya harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Maka dari itu, reksadana pasar uang bisa dibilang memiliki resiko yang lebih rendah dan cocok untuk investasi jangka pendek, yaitu 1 tahun ke bawah. Tapi karena resiko yang relatif rendah, returnnya juga rendah, paling sekitar 4-6% per tahunnya. Ini adalah beberapa contoh grafik dari nilai reksadananya dari aplikasi Bibit, dan bisa dilihat semuanya memiliki garis lurus, yang berarti nilainya naik terus. Kalau ada produk reksadana pasar uang yang minus, atau garisnya nggak naik terus, kemungkinan besar manajer investasinya kurang bagus ya. Jadi harus lebih teliti dalam memilih manajer investasinya. Cara memilihnya akan gue bahas di video-video kedepannya ya, so stay tune. Lanjut ke reksadana obligasi. Sekali lagi, sama dengan namanya, reksadana ini terdiri dari minimum 80% obligasi atau surat hutang yang dipilih oleh manajer investasi, dan sisanya terdiri dengan pasar uang atau ekuitas. Langsung saja kita lihat grafiknya dari reksadana ini. Dan bisa dilihat, ada yang fluktuatif, dan juga ada yang garis lurus seperti reksadana pasar uang. Ini dikarenakan obligasi memiliki 2 tipe berbeda, yaitu obligasi negara dan obligasi korporasi. Obligasi negara adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga dijamin 100% oleh negara. Karena saking amannya, obligasi negara sering diperdagangkan di pasar sekunder oleh institusi asing, sehingga harganya fluktuatif. Dan konsekuensi kedua adalah return yang kecil karena resikonya juga yang kecil. Beda dengan obligasi korporasi, di mana mereka tidak diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga nilainya nggak berfluktuasi. Lalu juga limbah hasilnya lebih tinggi dari obligasi negara, karena lebih ada risiko gagal bayar dari korporasinya. Nah, jadi udah tahu kan bedanya kenapa dua-duanya reksadana obligasi, tapi memiliki performa yang berbeda. Kalau gue pribadi sih lebih memilih yang sebelah kanan ya, yaitu obligasi korporasi. Udah nilainya naik terus, returnnya juga lumayan lagi. Ada di sekitar 8-10%an per tahun. Reksadana apa sih itu? Mari kita lihat reksadana obligasi andalan gua. Sukor Investable Fund atau disingkat jadi SSF adalah produk reksadana obligasi yang diluncurkan pada tahun 2020. Isinya adalah obligasi-obligasi koperasi yang memiliki jatuh tempo pendek, sehingga lebih mungkin untuk dibayar. Langsung saja kita lihat dari segi return dari 1 tahun ke belakang. Ia memiliki CAGR 8%-an, dan secara keseluruhan memiliki CAGR 8,6%-an. Saat ini performanya tidak setinggi sebelum-sebelumnya, dikarenakan inflasi dan suku bunga yang akan dinaikkan, sehingga berdampak kepada bunga obligasi. Kalau kita lihat dari drawdown-nya, ada minus 0,06% dari grafik all time.
yang menunjukkan bahwa masih ada resiko turun ya, walaupun sangat minim. Jadi masih bisa dibilang produk ini anti boncos. Lalu juga ada expense ratio yang tergolong rendah dengan 0,58%. Kalau kita bandingkan dengan reksadana obligasi sejenisnya, seperti Dana Stabil, expense ratio-nya ada di 1,63%, jelas jauh lebih tinggi. Tentu makin kecil expense ratio-nya, maka lebih menguntungkan bagi para investor. Lalu kalau kita lihat dari AUM, atau Asset Under Management, ada kurang lebih 11 triliun rupiah yang dipercayakan kepada produk ini. Bahkan, ini adalah AUM tertinggi untuk produk reksadana obligasi di Bibit. Jadi untuk disimpulkan, menurut gua produk ini cocok untuk investasi jangka pendek ke menengah ya, berarti 1-3 tahun. Jadi cocok untuk tujuan dana darurat, beli rumah, bahkan untuk pensiun. Tinggal diatur porsinya. Sifat produk ini tidak fluktuatif dan cenderung naik terus. Dan menurut gua, risk reward-nya seimbang. Ayo kita langsung lihat cara beli SSF dengan aplikasi Bibit. Untuk cara beli SSF sangat mudah dengan menggunakan Bibit. Kalau lu ingin membelinya untuk pertama kalinya, kita bisa langsung search saja Sukor Invest Stable Fund. Nah, terus kalian bisa kasih bintang untuk ngefavorit produk ini jika emang kalian suka. Lalu, menariknya juga hanya butuh Rp100.000 untuk minimal pembelian dan tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Di bawah sini juga ada prospektus dan fun fact sheet jika kalian mau baca lebih detail mengenai produknya. Oke, lanjut untuk pembeliannya. Tinggal pencet beli di bawah di sini, lalu pilih mau alokasikan ke portofolio mana. Kalau gua buat dana darurat, masukkan nominal dan beli sekarang. Terus di sini bisa dilihat bahwa biaya pembeliannya gratis, maka total pembayarannya hanya 100.000 bulat. Lalu pencet bayar sekarang dan di sini bisa pilih metode pembayarannya. Semuanya bebas biaya admin. Dan kalau menggunakan GoPay, biasanya suka ada promo-promo menarik yang bisa dimanfaatkan, tapi sayangnya untuk saat ini belum ada. Untuk contoh ini, gue akan menggunakan virtual account BCA. Lalu klik bayar, dan nomor virtual account-nya akan keluar. Terus kita salin, dan langsung kita masukkan di BCA, dan melakukan transaksi. Di sini sudah sukses, dan kalau kita kembali ke Bibit, boleh di-reload, dan pembelian kita akan langsung diproses oleh Bibit. Nah, tapi kok statusnya masih butuh untuk verifikasi manajer investasi? Nah, jadi kalau kita membeli reksadana, itu nggak langsung dapat ya. Masih butuh proses 3-5 hari kerja. Nilai portofolio kita akan udah langsung bertambah, walaupun sebenarnya reksadana yang kita beli belum masuk. Terus untuk cek history transaksi, kita bisa lihat di tab transaksi dan lihat di order sini ya. Oke, untuk progres portofolio gua sendiri, sekarang ada di 19 jutaan. Gue akan tetap rutin top up minimal 500.000 per bulannya. Kalau ada duit lebih, gue akan top up lebih juga. Yang pastinya, gue akan terus update di video-video kedepannya. Jadi subscribe untuk nggak kelewatan ya. Kalau kamu mau tahu ada fitur apa aja di Bibit, boleh check out video ini. Thank you for watching, and see you in the next one. Salam sukses!